Shalom sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Minggu ini adalah Minggu Paskah. Kita akan merayakan hari kebangkitannya. Dan pada kesempatan ini saya akan mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Sekalipun pada ibadah kali ini kembali kita akan beribadah di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk terus datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Mari sidang jemaat, kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengatakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, Katakan haleluya, dia hidup. haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita akan masuk dalam saat teduh serta pengakuan dosa. Mari sidang jemaat kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Sekaligus kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita katakan, ampuni saya Tuhan atas segala dosa-dosa yang saya perbuat, supaya kita layak pada saat ini untuk datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita memuji Tuhan dari pujian, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal.
hidupku. Mari sidang jemaat, kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekaligus kita juga mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, ampuni saya Tuhan, supaya saya layak di hadapan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbananmu yang Kau berikan bagi kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus dosa kami. Kami saat ini mau memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan, Kristus bangkit, soraklah haleluya. Kidung Jemaat 188 ayat 1 sampai 3. Kristus bangkit, soraklah haleluya. Bumi surga bergema haleluya. Berbalasan bersyukur haleluya. Muliakan Tuhanmu haleluya. Karya kasih-Nya genap haleluya. Kemenangannya tetap haleluya. Surya selamat jadi terang haleluya. Takkan lagi terbenam haleluya. Kuasa kubur menyerah haleluya. Dan neraka takluklah haleluya. Kristus jaya atas maut haleluya. Dan terbukalah Firdaus haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan tabiskan ibadah Paskah ini di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, dan di dalam nama Roh Kudus, kiranya turun memberkati ibadah Paskah pada Minggu pagi hari ini. Nats pembimbing terambil dari Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-5 dan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada Minggu pagi hari ini. Kami berterima kasih karena sepanjang minggu ini, di tengah-tengah wabah virus corona yang begitu luar biasa mencengkram kehidupan umat manusia, kami masih dipelihara oleh Tuhan, kami masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, bahkan kami boleh dilayakkan untuk merayakan Paskah pada Minggu pagi hari ini. Sekalipun kami tidak merayakan di gedung gereja, tapi kami merayakan di hati kami masing-masing sebagai gereja yang usensi, sebagai gereja yang utuh, yaitu kami semua umat-Mu sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing, di depan layar kaca TV dan di depan layar kaca LED kami, tapi kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Dan kami yakin ini adalah hari kemenangan, hari bagi kami, di mana kami sudah menang atas pergumulan kami, dan kami akan bersuka cita di dalam ibadah Paskah Minggu pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, siapkan hati umat-Mu semua, supaya kami siap untuk datang, memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik, mendengar kebenaran firman Tuhan,
dan kembali lagi kami akan dikuatkan oleh seluruh rangkaian liturgi dan ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap memasuki ibadah Paskah pada minggu hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Haleluya. Amin. Di saat kita mengalami duka yang mendalam akibat adanya wabah virus Corona, kita bersedih. Namun jangan kita lupa bahwa kita punya satu nama, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu akan menghibur kita dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Kita memuji Tuhan dari pujian, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita akan mengganti pujian kita dalam kita akan pembacaan Mazmur 10 ayat 1 sampai 18 kita baca bersama-sama. Namun sebelum kembali kita memuji Tuhan dari pujian mari sidang jemaat kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 10 ayat 1 sampai 18 kita baca bersama-sama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengedap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak.
Ia mengedap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari ke hari. Saya undang jemaat berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Adapun pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, untuk jemaat yang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, dan tenaga medis, swasta, berkebun, berdagang, dan apapun yang jemaat kita kerjakan, kita doakan. Berdoa untuk seluruh jemaat GKSIA Kota Bengkulu agar tetap dijaga Tuhan dari wabah virus dan taat menjaga kesehatan diri serta kebersihan. Kita juga berdoa untuk pasien yang terinfeksi di Indonesia agar Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan keluarga-keluarga yang berduka karena meninggal dunia, kita doakan supaya diberi penghiburan oleh Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kembali kita memuji Tuhan dari pujian. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhan.
timbang baik untuk hidupku. Biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Oh Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, lindungi bangsa kami, bebaskan bangsa kami dari virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau turun di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas. Itu semua karena anugerah campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, dan tenaga medis, baik itu swasta, berkebun, berdagang, apapun jemaatmu kerjakan. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan Engkau terus akan melindungi mereka, menyertai mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah sungguh-sungguh Roh Kudus Tuhan yang akan menolong, memampukan mereka Tuhan, sehingga mereka juga tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh sungguh-sungguh bekerja karena anugerah dan campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKSIA Kota Bengkulu agar tetap dijaga Tuhan dari wabah virus corona dan taat menjaga kesehatan diri serta kebersihan mereka. Kami juga berdoa untuk pasien yang terinfeksi di Indonesia. Oh Tuhan, doa kami, mari Tuhan Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu buat mereka. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka dari virus corona Tuhan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali seperti biasa karena campur tangan Tuhan. Biarlah mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan, karena pergumulan yang Tuhan izinkan tidak melebihi dari kekuatan kami semua. Kami percaya tangan Tuhan selalu menopang kami saat kami menghadapi pergumulan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjadi korban akibat dari virus corona. Hiburkan mereka Tuhan, berikan mereka terus pengharapan di dalam Tuhan, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan sekalipun mereka bergumul Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang akibat virus corona perekonomian mereka anjlok Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong mereka Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka hari ke hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa-doa kami, permohonan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kepada keluarga-keluarga yang ada di rumah saat ini. Mari kita mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari pujian Muliakan Kristus 381 ayat 1 sampai 3. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu
itu hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Ayat kedua. Adakah beban membuat kau benar, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan menyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami sayang kagum oleh kasih-Nya. Ayat ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terteri. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami sayang kagum oleh kasih-Nya. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sampai saat ini. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sepatutnya lah pada saat ini kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia, karena Dia layak menerima semua itu. Sebelum kita masuk dalam doa puji sembah, kita memuji Tuhan dari pujian kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesusku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Yesus Engkau ku kagumi. Mari sidang jemaat, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau meninggikan Dia, karena Dia layak kita agungkan, layak kita tinggikan, karena Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu setia kepada kita. Kadang-kadang kita tidak setia di hadapannya, namun Tuhan tidak pernah mempertimbangkan ketidaksetiaan kita. Terbukti pada saat ini Tuhan, kembali kita mau menyembah Dia, mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbananmu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semua. Kembali kita memuji pujian ini sekali lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, jemaat yang saya kasihi, kita bersyukur bahwa minggu pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah Paskah, dan kita bersyukur sekalipun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, anak-anak juga ada di rumah masing-masing, baik juga remaja dan pemuda-pemudi, tapi kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Ini adalah hari Paskah, hari penuh sukacita, karena Yesus telah menyatakan karyanya kepada kita semua setelah Dia mati di kayu salib. Pada hari Jumat kemarin kita sudah merayakan perayaan Jumat Agung, dan minggu pagi hari ini adalah kita memperingati hari yang paling istimewa, hari paling bersejarah, di mana Dia telah bangkit dari kematian, kubur kosong, Dia telah mengalahkan maut, kuasa iblis sudah dipatahkan, dan itu menjadi dampak bagi kita semua, di mana kita yang sudah terima Yesus Kristus, kita sudah mengalami kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-19, Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya ulang kembali, minggu pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat 30. Nah, kita akan baca bersama-sama. Saya membaca dari mimbar dari gereja ini, dan Bapak Ibu, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, dan anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca bersama-sama. Semua sudah pegang Alkitab ya. Kita akan baca 3 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30 sebagai ayat terakhir. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah sudah selesai. Itulah kata terakhir dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, biasanya kita tahu bahwa kadang-kadang pada saat orang mau meninggal dunia, kalau dia masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengumpulkan keluarganya, untuk memanggil anggota-anggota keluarganya, biasanya dia akan memberikan pesan-pesan wasiat, pesan-pesan terakhir. Dan saya percaya pesan-pesan itu sangat penting. Saya teringat sekitar 22 tahun yang lalu, pada saat bapak saya mau dipanggil Tuhan, dan akhirnya saya, ibu saya, dan adik-adik saya dikumpulkan di sekitar orang tua saya, bapak saya yang sebentar lagi, saat itu saya pikir belum meninggal, tapi rupanya dia sudah punya firasat dan dia sudah merasa Tuhan akan panggil. Nah, pada saat itu kami mengelilingi beliau almarhum, dan kemudian akhirnya beliau memberikan beberapa patah kata, memberikan pesan-pesan kepada ibu saya, kepada saya sebagai anak pertama, dan kepada adik-adik saya. Dan pesan-pesan itu kami anggap itu sesuatu yang penting, dan pesan-pesan itu sangat luar biasa. Dan dari pesan itu kami diberikan terus kesempatan oleh bapak saya untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, dan mengasihi orang tua yang masih diberikan waktu untuk hidup, yaitu ibu saya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, sama juga dengan Paulus. Paulus dalam suratnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, 2 Timotius 4 ayat 7, sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia berkata dengan perkataan yang terakhir, dan ini pesan-pesan yang luar biasa kepada semua orang Kristen dan juga kepada kita. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Inilah pengucapan Paulus terakhir sebelum dia dipanggil Tuhan. Dia menyatakan perkataan-perkataan ini, dan perkataan ini adalah perkataan yang penting, dan itu sebabnya makanya kita diberkati dengan perkataan Paulus. Sama juga dengan Yesus Kristus. Kita tahu dalam pembacaan kita tadi, sebelum dia mengembuskan napas terakhir, sebelum dia meninggalkan dunia ini dalam arti tubuhnya, maka dia juga mengatakan perkataan yang terakhir, dan saya percaya perkataan Yesus ini sangat penting. Dikatakan dalam kalimat terakhir ayat 30, sekali lagi saya baca ulang. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, kata-kata terakhir Yesus sebelum dia mengembuskan napas terakhirnya adalah sudah selesai. Hanya 2 kata, kata yang singkat, kata yang tidak panjang, tetapi kata ini punya makna yang dalam. Kata ini punya makna yang sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara? Karena dengan kata ini menjadi satu fakta sejarah yang hebat dan luar biasa. Karena apa? Karena Yesus Kristus akhirnya menyatakan kata sudah selesai. Dia mau menunjukkan kepada kita dan kepada dunia bahwa Yesus sudah menang. Kata selesai ini berarti selesailah sudah apa yang dia lakukan dan dikerjakan. Kalau kita merujuk kepada bahasa Yunani, kata sudah selesai ini dalam bahasa aslinya adalah tetelestai. Tetelestai ini berarti artinya sudah sempurna. Artinya semua sudah dikerjakan sesuai dengan rencana Allah Bapa dan Yesus. Semua sudah dikerjakan dengan keinginan Allah Bapanya sendiri, dan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Itu kata sudah selesai. Dan kata sudah selesai ini bermakna bagi kita semua bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus sampai dengan sekarang ini telah dilakukannya kepada kita. Yaitu apa? Dia telah berkorban untuk kita, dia telah mati untuk kita, dia telah bangkit untuk kita, dan dia telah menyediakan tempat di surga untuk kita juga. Maka itu Bapak Ibu, hari ini sekalipun saya tahu dan kita semua juga sudah tahu bahwa sampai hari ini kita masih terus diperhadapkan dengan wabah virus corona. Sudah banyak korban berjatuhan. Sudah banyak orang-orang yang akhirnya meninggal dunia akibat virus kecil ini. Sudah banyak orang yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang lebih memilukan lagi adalah ada banyak tenaga medis yang akhirnya meninggal dunia demi menyelamatkan pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Tapi Bapak Ibu tahu, sekalipun ada banyak korban-korban akibat virus ini, tapi marilah kita hari ini menunjukkan sikap kita sebagai orang yang beriman, bahwa kita percaya Yesus berkata kepada kita, sudah selesai. Artinya semua penderitaan kita,
pergumulan kita, persoalan yang kita alami, termasuk persoalan di mana saat ini kita sedang dibingungkan, kita sedang dikhawatirkan oleh virus yang saat ini sudah merebak, bahkan juga memakan banyak korban. Tapi ingat bahwa Tuhan sudah menyelesaikan itu semua, dan kita harus katakan amin, karena apa yang dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Jadi berita sukacita hari ini, berita Paskah hari ini telah membuat kita bersukacita. Karena jangan sampai kita karena virus ini, karena berita-berita yang begitu luar biasa kita dengar, kita baca, baik lewat mass media, lewat sosmed, lewat TV, bahwa ini berita seringkali membuat kita takut, seringkali membuat kita khawatir. Tapi ingat, berita Paskah harus memerdekakan kita dari ketakutan akan virus corona. Berita Paskah harus memerdekakan kita dari kekhawatiran kita akan kekuatan virus corona. Karena apa? Karena Tuhan telah berkata, sudah selesai. Nah, jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, memang virus corona ini membuat segala sesuatu bisa terbalik, membuat segala sesuatu akhirnya menjadi berantakan. Dampak ekonomi bagi seluruh negara-negara, apalagi negara-negara berkembang, begitu hancur. Negara yang maju saja ekonominya sudah hancur, apalagi negara berkembang dan juga negara-negara miskin. Hari ini saya mendengar dari beberapa tempat, ternyata ada beberapa provinsi dan kota yang sudah melaksanakan apa yang dikatakan oleh pemerintah, yaitu skala besar, di mana sekarang ini telah dibatasi kesibukan aktivitas di setiap kota-kota yang memang sudah mengajukan permohonan kepada presiden agar seluruh rakyat di kota tersebut tetap dalam keadaan baik di rumah, mengerjakan aktivitas di rumah dan tidak lagi boleh keluar. Dan kondisi ini membuat orang-orang yang berpenghasilan rendah, orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tidak cukup, rakyat kecil yang punya pendapatan yang begitu kecil, mereka tidak berdaya. Dan sekarang ini ada banyak juga orang ketakutan, karena sampai hari ini virus ini tetap berkembang, virus ini tetap merajalela, virus ini tetap memakan korban. Dan ini dampak-dampak yang sampai hari ini kenyataannya memang kita rasakan. Sampai hari ini kenyataannya kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, lagi-lagi saya mau berkata kepada jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah melakukan semuanya untuk kita. Memang terus terang tidak mungkin kita bisa untuk tetap berkata beriman jika kita tidak dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita berkata saya tetap kuat kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, kalau kita tidak rajin beribadah kepada Tuhan, bahkan kalau kita tidak membaca firman-Nya. Itu sebabnya hari ini, sekalipun Tuhan sudah katakan sudah selesai, tapi ingatlah, semua yang Tuhan korbankan itu memang sudah dilakukan oleh Yesus. Tetapi itu harus kita imani. Kita harus imani dengan cara kita harus tetap dekat dengan Dia. Kita harus imani dengan cara kita harus membaca firman-Nya. Kita harus imani, tetapi kita juga harus sungguh-sungguh meluangkan waktu tiap hari berdoa dan meluangkan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan tiap-tiap hari Minggu. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, di layar kaca, tetapi kita bersyukur dan kita percaya dengan dekatnya hubungan kita dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguhnya kita berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguhnya kita membaca firman Tuhan, saya yakin kita akan tetap mengalami kekuatan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi kalau kita lihat teks pembicaraan kita dalam firman Tuhan, mari sekali lagi saya mau baca dari ayat 28, 29 dan 30. Dalam cerita ini dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkannya dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Kita lihat betapa menderitanya Tuhan Yesus di kayu salib. Sebelum Dia dipakukan tubuhnya di kayu salib, Dia mengalami penderitaan. Karena apa? Karena memang Dia dituduh melakukan perombakan dari konsep tentang teologi orang-orang Yahudi. Selama ini orang-orang Yahudi hidupnya tidak karuan, hidup rohani mereka tidak benar. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka
tidak mau menerima kehadiran Yesus. Mereka tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya mereka menyalibkan Dia. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, menjelang Yesus mati di kayu salib, pada saat Dia ditangkap, pada saat Dia diadili, pada saat Dia dibawa ke kuburan, ke tiang kayu salib, Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kepalanya dimahkotai duri, bahkan kemudian Dia mengalami pecutan demi pecutan di dalam kepada tubuhnya, dan tubuhnya begitu rusak dan hancur, darah keluar, dagingnya terkoyak, sampai akhirnya di kayu salib pun penderitaan itu tidak selesai. Terus Dia mengalami penderitaan di atas kayu salib, dan Dia mengerang kesakitan sampai Dia berkata, "Aku haus." Dan Bapak Ibu, perhatikan di sini. Pada saat sebelum Dia juga mengatakan sudah selesai, Dia berkata kepada Allah Bapanya, "Eloi, Eloi, lama sabatani." Bapakku, Bapakku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Penderitaan demi penderitaan Yesus alami. Siksaan demi siksaan Yesus alami. Sebelum Dia mengembuskan napas terakhir dan sebelum Dia berkata, "Sudah selesai." Ini satu fakta sejarah yang begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu, sebelum Dia ditangkap, sebelum Dia mengalami siksaan, pada saat Dia berdoa di Taman Getsemani, Dia juga bergumul kepada Allah Bapanya. Dia berdoa kepada Allah Bapanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku." Dan Dia berdoa 3 kali, memohon permohonan yang sama. Dia berdoa 3 kali, meminta permintaan yang sama. Apa permintaannya? Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu berbicara soal murka Allah. Cawan itu berbicara soal kemarahan Allah. Kemarahan Allah yang tidak seharusnya Dia tanggung. Kemarahan Allah yang seharusnya Dia tidak terima. Kemarahan Allah yang seharusnya Dia tidak menjalaninya. Bapak Ibu tahu, kemarahan Allah sebetulnya ditujukan kepada kita semua. Saya dan Anda semua di rumah. Saya dan Anda semua yang saat ini mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena kita semua, firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, tidak ada satu manusia pun yang tidak lepas dari dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Kita semua harus menjalani hukuman maut, api neraka selama-lamanya. Dan itulah kemurahan Allah, marahnya Allah. Itulah murka Allah. Murka Allah itu harus dinyatakan kepada saya dan Anda. Murka Allah itu harus dinyatakan kepada kita semua untuk kita dilempar ke api neraka karena perbuatan dosa kita. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? 2020 tahun yang lalu, saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia berhadapan dengan murka Allah. Murka Bapanya yang harusnya ditimpakan kepada Anda dan saya. Murka Bapanya yang harus ditimpakan kepada kita semua yang berdosa. Ternyata Yesuslah yang harus menerima murka Bapanya. Yesuslah yang harus menerima hukuman dari Bapanya. Saudara, bagi saya, Dia tidak layak untuk mati di kayu salib. Dia tidak layak untuk menerima murka Bapanya. Maka itu Dia berkata dalam doanya di Taman Getsemani, "Jikalau sekiranya mungkin Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Dalam kata lain, saya mau berkata kepada kita semua, jikalau sekiranya mungkin Bapa, jangan sampai aku yang dihukum. Jikalau sekiranya mungkin Bapa, jangan sampai aku yang disalib. Perkataan Yesus itu bukan perkataan penolakan, tapi itu adalah dasar dari perkataan Yesus. Bagaimanapun juga, sebetulnya Dia adalah kudus, Dia adalah Allah sendiri, Dia suci, Dia tidak berdosa. Maka itu Yesus berkata, sekiranya kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, jangan sampai aku yang mendapat murkamu. Dan kalau boleh saya katakan, saya tambahkan perkataan Yesus ini, kalau boleh Bapa, saya tambahkan dalam bahasa saya, harusnya manusia yang Kau ciptakan yang sudah berdosa itu, merekalah, saya dan Anda lah yang harus dihukum di dalam api neraka selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu tahu, kasih Yesus begitu dalam, kasih Yesus begitu luar biasa. Pernahkah Bapak Ibu coba merenungkan peristiwa doa di Taman Getsemani? Perkataan Yesus, mari kita renungkan secara dalam. Dia berdoa 3 kali memohon permohonan yang sama. Berarti Dia tahu, berarti Dia berpikir sebetulnya Dia tidak layak, bukan Dia yang harus dihukum.
Tapi apa yang terjadi? Dalam kalimat terakhir dalam doanya, 3 kali dia mengulang kata-kata yang sama. Jangan jadi kehendakku, jangan jadi kehendakku, jangan jadi kehendakku, tapi jadilah kehendakmu. Kata jangan jadi kehendakku ini menunjukkan kasihnya yang begitu dalam, kasihnya kepada kita. Coba Bapak Ibu pikir, kalau seandainya dia menolak untuk tidak mau disalib, maka apa jadinya dengan nasib kita, Anda dan saya? Apa jadinya dengan nasib kita nanti pada saat kita mati? Pasti kita akan ke neraka, pasti dan pasti, karena upah dosa adalah maut. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merenungkan sampai sejauh ini apa yang dilakukan Yesus dalam doa di Taman Getsemani? Begitu luar biasa. Jangan jadi kehendakku, artinya dia mengasihi saya dan Anda. Dia sangat mengasihi kita semua, sehingga akhirnya dia relakan nyawanya, tubuhnya, darahnya tercurah demi untuk mengampuni segala dosa-dosa yang kita perbuat. Akhirnya dia berkata, jadilah kehendakmu. Dan seketika itu juga dia bangun setelah dia selesai berdoa, dan dia mengajak 3 muridnya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, untuk bersama-sama jalan. Dan kemudian dia ditangkap oleh prajurit dan dipersembahkan dia kepada pengadilan. Dan akhirnya pengadilan memutuskan dia harus disalib, dan dia jalan itu dengan tenang. Bahkan Bapak Ibu lihat peristiwa pada saat dia di pengadilan, kemudian jubahnya dikoyakan, tubuhnya dipecut, kepalanya dimakatoi duri sebagai lambang penghinaan. Dia berjalan mengikul salibnya. Itu dikatakan dalam sejarah gereja Via Dolorosa, perjalanan penderitaan yang begitu luar biasa sampai di Bukit Golgota. Saya diberkati Tuhan, pernah ke Israel. Saya melihat, menapak tilas perjalanan Yesus yang begitu mengerikan. Dia berjalan begitu jauh, beratus-ratus meter sampai di Bukit Golgota. Kemudian dia tidak tahan dan akhirnya salib ditegakkan, tubuhnya digantung, dan di situ pun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan kalau dia berkata pada hari ini sudah selesai, itu artinya karya penyelamatan Tuhan sudah cukup. Karya penyelamatan Tuhan sudah selesai. Dan pada saat itu dia mengembuskan napas terakhir. Ini menjadi klimaks daripada kasih Yesus. Seandainya Yesus tidak disalib, seandainya Yesus tidak mati di kayu salib, maka apa jadinya dengan nasib kita Bapak Ibu? Tetapi semua akhirnya bisa dibalikkan. Karena kasih Yesus yang begitu luar biasa, sehingga akhirnya dia rela mati untuk kita semua. Dan kemudian dia dikubur, hari ketiga dia bangkit. Dan hari Paskah ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus telah menang atas maut, bahwa Yesus telah menang atas segala dosa-dosa yang kita perbuat, bahwa Yesus telah menang atas kematian. Setelah dia bangkit, dia menunjukkan kepada dunia, dia menunjukkan kepada kita semua bahwa maut telah dikalahkan, bahwa kuasa iblis telah dikalahkan, dan kuasa dosa telah dikalahkan. Kuasa-kuasa yang kita perbuat yaitu akibat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kuasa dosa yang masih ada dalam tubuh kita itu telah dipatahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga kita bersyukur pada pagi hari ini, kita semua sudah diperhitungkan menjadi anak Allah. Yesuslah yang menggantikan kita. Dia mati di kayu salib, kita bebas dari kematian. Yesuslah yang akhirnya menjadi jembatan, yang tadinya kita tidak layak untuk datang kepada Allah, yang tadinya kita tidak layak untuk datang kepada Yesus, kepada Allah Bapa. Akhirnya Yesus menjadi satu jembatan untuk kita bisa datang kepada Allah Bapa. Yesuslah yang akhirnya berkorban untuk kita, sehingga akhirnya kita bisa dimerdekakan dan kita layak untuk menerima pengampunan dosa, dan yang penting adalah hidup yang kekal di sorga. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah berita sukacita. Paskah merupakan berita sukacita kepada kita semua. Dan ingat Bapak Ibu, kalau Yesus katakan sudah selesai, maka jangan pernah khawatir. Hari ini seluruh kita, umat di dunia, bahkan rakyat Indonesia, bahkan juga kita yang tinggal di kota Bengkulu ini, dan anak-anak Tuhan, kita tahu semua orang sedang mengalami ketakutan, semua orang sedang mengalami kegentaran karena pengaruh virus corona.
Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau seorang yang sudah terjangkit virus corona, pasti luar biasa rasa takutnya. Pada saat dia dibawa ke rumah sakit, dia diisolasi, dia menyendiri, keluarga tidak boleh membesuk. Ya kalau sembuh, kalau akhirnya Tuhan memanggil dia dan dia meninggal dunia, maka keluarga tidak bisa datang untuk menghampiri mayatnya. Negara yang mengurus, sejak dia meninggal dunia, dia diperlakukan oleh negara. Dia dibawa oleh tim khusus, masuk ke dalam mobil khusus, dibawa ke kuburan, dan keluarga tidak boleh mengikutinya. Begitu mengerikan, begitu menakutkan. Itu yang pertama, dari korban. Yang kedua, akibat virus corona ini, ada banyak sekarang orang-orang mengalami ketakutan karena masalah ekonomi. Karena virus ini, orang banyak yang di PHK. Karena virus ini, orang banyak yang dirumahkan. Karena virus ini, orang tidak bisa berjualan. Orang tidak bisa menghasilkan berkat-berkat yang sepertinya selama ini dia sudah bisa diterima. Gaji berjalan, pendapatan berjalan, tapi sekarang ini banyak orang mengalami kesulitan ekonomi. Apa yang mereka makan besok? Apa yang mereka makan lusa? Apa yang mereka makan minggu depan? Apa yang mereka makan bulan depan? Ya kalau virus corona ini seminggu lagi selesai. Ya kalau virus corona bulan depan selesai. Tapi kalau bulan depan belum selesai, 2 bulan ke depan belum selesai, 3 bulan ke depan belum selesai, bahkan 6 bulan ke depan belum selesai, apa yang terjadi? Saudara, banyak orang ketakutan, banyak orang putus asa, banyak orang stres, banyak orang gelisah, takut akan masa depannya, takut kalau tidak makan, takut kalau nanti mereka mengalami terjangkit virus corona, takut mereka kalau terinfeksi virus corona, takut kalau mereka akhirnya meninggal dunia. Semua merasakan takut. Tapi hari ini, lihat, perhatikan firman Tuhan, perhatikan pembacaan firman-Nya. Tuhan Yesus sudah berkata, sudah selesai. Pegang janji firman Tuhan ini. Kalau dia berkata sudah selesai, jangan takut. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus sudah menyelesaikan seluruh kasus-kasus yang selama ini kita alami. Termasuk kasus corona, termasuk virus yang memang kecil, tidak terlihat, tapi bisa mengguncang dunia. Tetapi ingat, kekuatan virus corona tidak ada apa-apanya. Di balik perkataan Yesus sudah selesai. Perkataan ini begitu berkuasa kalau Bapak Ibu mau mengimaninya. Perkataan itu begitu berkuasa kalau Bapak Ibu mau mempercayainya. Dan sekarang ini Tuhan mau melihat iman kita. Sejauh mana iman kita. Berita ini menunjukkan berita sukacita, berita Paskah. Berita Paskah bukan berita yang menakutkan. Berita Paskah bukan berita yang mengerikan. Berita Paskah bukan berita yang membuat kita khawatir. Tapi berita Paskah membuat kita bersukacita. Karena Tuhan ada di pihak kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Sekalipun Bapak Ibu jemaat yang kasih, Anda sampai hari ini mungkin sebagai pegawai negeri masih bekerja. Anda mungkin masih berhadapan dengan banyak orang. Bagi Anda sebagai pegawai TNI Polri, Anda juga bekerja di depan untuk memberikan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat tetap patuh terhadap peraturan pemerintah. Anda akan berhadapan dengan banyak orang. Anda yang bekerja di rumah sakit sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai bidan, baik yang di rumah sakit maupun bekerja di dinas kesehatan, bahkan juga ada yang bekerja di puskesmas. Anda mungkin merasa takut karena takut tertular. Anda juga sebagai pedagang, Anda mulai takut, Anda menutup toko Anda menutup warung Anda karena Anda takut berhadapan dengan orang. Tapi persoalannya dilematis seperti buah si malakama. Tidak bekerja tidak dapat makan, bekerja takut kedapat virus corona. Tidak bekerja tidak dapat makan, tapi bekerja takut tertular virus corona. Serba salah. Tapi ingat kebenaran firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Allah sudah berkata, Yesus sudah berkata dalam firman-Nya, sudah selesai. Tuhan sudah bereskan ini semua. Imani itu. Kalau Tuhan sudah berkorban tubuhnya, dagingnya, darahnya, nyawanya untuk menggantikan posisi kita, masakan virus corona tidak bisa Tuhan selesaikan. Masakan virus corona tidak bisa Tuhan habiskan. Tidak bisa Tuhan selesaikan. Pasti bisa. Mari jemaat, berita Paskah adalah berita sukacita. Berita Paskah adalah berita damai sejahtera. Pegang janji firman Tuhan ini. Tuhan sudah berkata sudah selesai. Mari kita percaya kepada Yesus akan janji firman-Nya. Ini janji kemenangan. Tetaplah berdoa, setialah berdoa,
tetaplah beribadah, tetaplah baca firman. Sepanjang hari ini mungkin kita tetap diberikan keleluasaan untuk ada di rumah, bekerja di rumah, tapi jangan pernah lupakan firman, jangan pernah lupakan doa, jangan pernah lupakan ibadah, dan beribadahlah kepada Dia. Dekatkanlah dirimu kepada Dia, dan berita Paskah menjadi berita kemenangan, berita sukacita untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk berita Paskah. Engkau sudah berkata, sudah selesai. Apa yang sudah kau kerjakan sempurna. Apa yang sudah kau lakukan sempurna. Semua sudah kau nyatakan dalam sejarah bahwa engkau sudah melaksanakan apa yang diputuskan oleh Allah Bapa, yaitu mati di kayu salib, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga. Setelah engkau bangkit, engkau sudah menang. Dan semua itu berdampak kepada kami semua. Semua pekerjaanmu 2000 tahun yang lalu sudah berdampak dan terus berdampak dalam diri kami. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut. Pada saat engkau sudah bangkit dari kematian, maut telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan. Seluruh pergumulan kami sudah dipatahkan, termasuk juga rasa takut kami, rasa cemas kami, rasa khawatir kami, rasa putus asa kami akibat berkembangnya wabah infeksi virus corona. Kami percaya Tuhan, engkau sudah berkata, itu sudah kau selesaikan di atas kayu salib. Itu sudah kau selesaikan di dalam kubur. Dan engkau bangkit dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dan dampak pekerjaanmu itu kau sudah nyatakan dalam hidup kami saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Hari ini kami akan tenang Tuhan. Hari ini kami akan percaya. Hari ini kami tidak akan pernah khawatir lagi. Karena engkau sudah rela mengorbankan dirimu untuk kami. Apalagi persoalan wabah virus corona, Tuhan sudah kalahkan itu lewat kematian dan kebangkitanmu. Terima kasih, berkati jemaatmu hari ini. Biarlah damai Paskah hari ini memberikan kabar sukacita, memberikan kekuatan iman bagi jemaatmu yang saat ini merasanya adanya ketakutan dalam hidup mereka. Terpuji Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu misi. Saya mengingatkan kembali kepada kita, secara khusus jemaat yang sudah mengambil bagian dalam janji iman, untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Dan yang belum tergerak hatinya, kami juga berdoa supaya Tuhan yang akan menggerakkan sidang jemaat semua. Dan nantinya persembahan kita boleh serahkan kepada ketua PPJ kita masing-masing, apa kepada majelis untuk dibawa ke gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan misi, saya akan kembali membaca satu ayat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita memuji Tuhan dari pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ayat kedua. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkin hancur pula hatinya.
terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ayat ketiga. Telah ku perhatikan kau sesama, mataku biarkan tegak untuk menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebab. Apa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada siang hari ini. Dan kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini, kembali Tuhan memberikan kami waktu untuk memberikan sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami lewat usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Baik itu persembahan umum maupun persembahan misi. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk dipakai memperluas kerajaan-Mu, terkhusus di Gereja GKSIA Kota Bengkulu. Berkati juga yang masih ada pada kami Tuhan, sehingga di minggu-minggu yang akan datang Tuhan kami boleh memberi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Warta jemaat boleh kita baca yang sudah dikirim dari gereja lewat HP kita masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan dari pujian Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perayaan Paskah yang kami rayakan pada hari Minggu pagi hari ini. Sekalipun kami tidak bersama-sama dengan jemaat di dalam satu tempat, yaitu di gereja, tapi kami bersyukur kami ada di hati Tuhan, bahkan juga kami ada bersama-sama dengan jemaat, sekalipun kami di rumah masing-masing, tapi Tuhan bersama dengan kami, hati kami bersama dengan jemaat, itu semua anugerah yang luar biasa. Dan kami bersyukur juga untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberikan kami kemenangan, karena janji firman-Mu berkata sudah selesai. Tuhan bersama dengan kami, Engkau sudah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan-Mu, bahkan Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu di dalam membimbing, menyertai
menyertai dan menjaga, bahkan juga merawat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, biarlah seluruh aktivitas mereka, Tuhan tolong nyatakan kasih-Mu, sehingga sekalipun mereka ada di rumah, beraktivitas di rumah, berkat Tuhan terus memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Bahkan kami juga berdoa untuk beberapa jemaat-Mu juga yang masih pergi bekerja, yang masih terus berhadapan dengan banyak orang dalam pekerjaannya, Tuhan juga terus melindungi dan menjagai. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bekerja di dinas kesehatan, baik itu sebagai dokter, sebagai juru rawat, sebagai bidan, sebagai tenaga-tenaga kesehatan, biarlah tangan Tuhan terus melindungi mereka. Demikian kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dan mereka saat ini sedang bergumul juga untuk penyakit mereka. Tangan Tuhanlah yang memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan tolong supaya mereka tidak khawatir dan tidak takut terhadap wabah virus ini, tetapi Tuhanlah yang akan memberikan mereka kekuatan iman untuk mereka yakin bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi ibadah demi ibadah lewat live streaming. Terima kasih Tuhan, sejak tanggal 29 Maret sampai dengan hari ini, hari Paskah, kami sudah 3 kali beribadah dengan live streaming. Kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami lewat ibadah ini tetap berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur untuk antusias jemaat di dalam menghadiri ibadah ini, sekalipun mereka di rumah, sekalipun mereka hanya bisa menonton lewat HP atau mungkin hanya bisa menonton lewat TV mereka, tetapi kami melihat betapa jemaat begitu bersuka cita melakukan semua ibadah ini, karena ini adalah bagian dari iman mereka kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur untuk semua tim yang ambil bagian selama ibadah live streaming, dan kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan, baik itu pengkhotbah, baik itu liturgos, baik itu singer, pemain musik, bahkan tim KPMG yang telah bekerja dengan keras untuk merekord, untuk melakukan semua recording yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa. Hari ini kami juga mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah minggu depan. Tuhan juga memberkati, biarlah seluruh jemaat tetap antusias, tetap rindu untuk melakukan ibadah sekalipun dengan live streaming, sehingga iman mereka bertumbuh dan semangat hidup mereka tetap ada. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Inilah doa kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan sepanjang beberapa minggu yang lalu sampai hari ini. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, dan jadikan persembahan ini menjadi alat-Mu untuk memperluas gereja-Mu dalam pelayanan di gereja Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami kena coba, tapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Ingatlah, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan sekali-sekali berputus asa. Firman Tuhan sudah berkata pada hari ini, sudah selesai. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.